Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas dibunuh di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pembunuhan terjadi di Desa Lembatanggoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kejadian terjadi pukul 7 hingga 30 pagi hari Jumat 27 November 2020. Seorang saksi bernama Nei menyatakan saat itu sedang sarapan bersama dengan suaminya bernama Yasa. Kemudian sejumlah orang tak dikenal mendatangi rumah milik Naka. 4 orang jadi sasaran pembunuhan dengan senjata tajam, sedangkan rumah korban dibakar. Pemirsa, untuk mengetahui kronologi kasus pembunuhan yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, telah bergabung bersama kami Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Abdurrahman Baso. Assalamualaikum, selamat sore Pak Abdurrahman Baso. Kami ingin tahu Pak sebenarnya kronologi kejadian ini, pembantaian terhadap satu keluarga di Sigi. Waalaikumsalam, selamat sore. Jadi kami sampaikan bahwa, halo? Silakan Pak, dilanjutkan. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekitar jam 08 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di area transmigrasi SP2 Desa Dusun Lewono, Desa Lembatanggoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Saya ingin jelaskan bahwa lokasi ini dihuni terdapat rumah transmigran, ya, 50 rumah, dan dihuni 9, ditempati di 9 oleh kepala keluarga. Dan 9 ini ya terdiri dari beberapa suku, kemudian juga campuran berbagai agama, ada yang non muslim, ada muslim, ya dari 9 itu. Nah, pada jam itu didatangi satu rumah atas nama Pak Naka, pemarhum itu, didatangi 8 orang OTK. Kemudian melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan satu keluarga itu meninggal dunia dengan cara ya mohon maaf biadab dan tidak berkemanusiaan gitu. Kemudian setelah itu OTK tersebut, kelompok tersebut melakukan pembakaran 6 rumah, ya 6 rumah itu. Jadi saya ingin luruskan yang beredar di media sekarang ini, ada beberapa media pembakaran ada gereja, tapi jadi pada kesempatan ini saya luruskan tidak ada gereja. Yang ada adalah 6 rumah tinggal, ya rumah tinggal itu. Kemudian kebetulan ada rumah ini satu yang biasa digunakan, dipakai oleh satu keluarga untuk pelayanan umat yang non muslim di sana. Jadi itu kemudian dari pelaku ini, OTK ini mengambil beras 40 kilo, kemudian membakar R2 satu buah itu. Setelah kita olah TKP dan minta keterangan saksi yang ada dari keluarga yang korban itu, dan kita menunjukkan foto dari DPO, beliau menyatakan bahwa betul pelakunya jadi DPO itu adalah kelompok teroris MIT yang selama ini kita kejar dalam operasi Tinambala sejumlah 13 orang, namun pada tanggal 17 kemarin November kami dapat melakukan tindakan tegas 2 orang, ya sehingga sekarang tinggal 11 orang. Demikian Mas sementara yang kami sampaikan. Pak, apakah motif dari pembunuhan yang dilakukan oleh para teroris ini? Apa sebenarnya ini merupakan ataupun ada keterkaitannya dengan ditangkapnya di dua orang yang sebelumnya anggota MIT yang di Lampung ditangkap oleh tim Satgas Tinombala, Pak? Ya, prediksi kita ada kemungkinan yang tempo hari tanggal 17 itu kita melakukan penindakan tegas 2 orang. Kemudian juga berangkat daripada pengalaman kita selama ini bahwa kelompok ini teroris MIT ini di Poso itu sering melakukan kayak seperti amalia, ya. Nah, ini mungkin bagian daripada itu motif daripada kelompok teroris MIT ini melakukan teror pada masyarakat yang ada di transmigran SP2 Dusun Lewono tersebut di Desa Lembatanggoa gitu. Pak Kapolda, mengapa kepolisian bisa dikatakan sudah bisa mengarahkan bahwa ini adalah kelompok Mujahidin Indonesia Timur? Apa sangkut pautnya dengan keluarga yang dibantai ini, Pak? Sebenarnya tidak ada ya.
Tapi kita berangkat dari modus atau motif, kemudian yang kedua keterangan saksi di TKP, di mana salah satunya adalah mungkin keluarga. Itu setelah kita tunjukkan DPO tersebut selama ini, ya bisa menunjukkan bahwa itu kelompok itu. Baik, lalu pesan Teknologi apa? itu. Pesan apa sebenarnya yang ingin kelompok MIT ini tinggalkan sehingga harus keluarga ini dibunuh secara keji dan juga biadab, Pak? Tidak ada pesan khusus dan sebagainya kepada keluarga ini. Yang jelas pada saat mereka datang itu 8 orang, kemudian tidak ada kata-kata apapun dan sebagainya, kemudian langsung melakukan penganiayaan itu dan melibatkan 4 orang meninggal dunia dengan cara keji. Pak, kami ingin tahu lokasi dari tempat kejadian begitu. Apakah memang antara satu rumah ataupun TKP dengan rumah lainnya ini berjauhan sehingga saksi hanya terbatas yang berada di rumah itu saja begitu? Betul sekali, jarak antara rumah ini karena itu lokasi transmigran itu bisa sampai 50 meter, bahkan ada 100 meter jarak antar rumah itu karena lokasi transmigran. Dan lokasi ini juga di pegunungan, dan saya sendiri mulai dari kemarin baru turun ke bawah ini kita terkendala dengan akses untuk telekomunikasi gitu seperti handphone dan sebagainya. Itu. Pak, artinya keluarga lain, ada 9 kepala keluarga yang seperti tadi Bapak jelaskan, ini diungsikan ke tempat lain atau seperti apa? Betul sekali, jadi keluarga yang menjadi korban ini kita ungsikan sementara, dan mereka minta kepada keluarganya dan kita fasilitasi. Kemudian yang lain ini kita juga amankan, supaya aman. Kemudian kita lakukan kegiatan trauma healing supaya tidak pengaruh psikologis dan sebagainya. Kemudian juga kami sudah lakukan langkah-langkah untuk bagaimana rumah-rumahnya mereka ini segera kembali diperbaiki sehingga masyarakat bisa beraktivitas. Kemudian juga kami sudah menempatkan pasukan untuk beberapa waktu untuk bisa mengamankan wilayah tersebut. Baik, Pak Kapolda, kami juga ingin tahu bagaimana upaya perburuan identifikasi pelaku yang kabarnya basisnya juga berada di Sulawesi Tengah, Pak. Ya, seperti kita ketahui bahwa kepolisian khususnya Polda Sulawesi Tengah menggelar operasi Tinombala dengan sasaran mengejar daripada TO atau DPO ini yang 13 orang, dan saya katakan tadi tanggal 17 itu kita dapat melakukan tindakan tegas 2 orang. Nah, kemudian kita lakukan pengejaran, kemudian lokalisir ya selama kurang lebih 1 kali 24 jam ini untuk di daerah sekitar TKP atau sekitar dusun tersebut yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih Pak Abdul, Kapolda Sulawesi Tengah. Iya.